Apa hukumnya menghitamkan rambut? Mungkin bahasa yang paling bagus pertanyaannya adalah, apa hukumnya menyemir rambut? Apa hukumnya menyemir rambut? Sebelum saya jawab pertanyaan ini, mungkin saya tanyakan, kenapa rambut disemir? Kenapa kita mau nyemir rambut? Napo kita nak ngerubah-rubah warna? Ya, bahasa Palembang dikit, biar tahu orang lain kalau kita nak jadi orang Palembang. Jawabannya, ikhwan fillah rahimakumullah, janganlah malu dengan tumbuhnya uban. Karena tumbuhnya uban diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah untuk memberikan pahala dan menghapus dosa serta mengangkat derajat di sorga. Nah, ini kalau kita tahu ilmunya, ternyata uban itu sebuah keutamaan yang datang dari Allah. Jadi kalau ada orang yang cepat beruban, bagus. Bukannya, padahal usia aku ini masih muda, ngapa jadi banyak numbuh uban? Syukuri. Bahkan kalau jadi uban semuanya, alhamdulillah. Nah, kenapa? Dengarkan beberapa buah hadis. Jadi sebelum menghitamkan rambut ini akan saya bacakan dulu hadis-hadis tentang hukum memelihara uban atau mencabut uban. Di antaranya Abdullah bin Umar meriwayatkan, asyaibu nurul lil mu'minin, bahwa uban itu adalah cahaya bagi orang mukmin. La yasibu rajulun illa kanat lahu, tidaklah seorang manusia, bapak-bapak, bukan bapak-bapak aja ya, anak muda yang ubanan fil Islam, dalam Islam, ternyata di dalam agama kita ditetapkan, illa kanat lahu bikulli syaibatin hasanatan, melainkan di setiap satu helai ubannya itu ada pahala. Subhanallah. Makanya jangan gatal tangannya nyabut uban. Kata orang, aduh gatal Ustaz kalau ubanan. Bohong. Yang gatal itu bukan kepalanya, yang gatal tangannya pengen nyabut. Bohong itu. Buktinya begitu sudah banyak. Nah, bingung dia. Kalau dicabut semuanya, botak. Akhirnya nggak dicabut juga. Seharusnya makin semua jadi uban, berarti garuk-garuk terus. Jadi karena masih dikit, kesel karena dia baru 1, 2, 3. Jangan, justru itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kulli saibatin wahidatin hasanah, ada pahala. Numbuh 1 jadi pahala, numbuh 2 jadi pahala. Semua di mana-mana, di kepala, di rambut, ya di rambut kepala, di jenggot, di kumis, di alis, di cambang, biarkan semua. Makin banyak, alhamdulillah, makin banyak pahala. Nah, bahkan dikatakan di dalam hadis, bahwa dengan sebab itu Allah akan mengangkat derajatnya di surga, wa khutta bihi anhu khati'atahu, dan akan dipakai oleh Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Bayangkan kalau kita tahu ilmu, insya Allah akan ada kita jumpai keutamaan-keutamaan yang besar. Ternyata mencari pahala dalam Islam ada banyak cara. Karena itu sunnah terlalu banyak cara. Yang di atas sunnah amalan terlalu banyak. Nggak mesti harus mau ditambah-tambah dengan yang nggak ada sunnahnya. Sunnah memelihara uban aja udah cukup. Sunnah memelihara jenggot aja udah cukup banyak pahalanya. Banyak nian. Kita ingin berpahala besar, dikasih pahala dak galak, dak mau. Akhirnya membuat amalan-amalan yang nggak ada contohnya. Mending panjangin jenggot, banyak pahalanya. Makin ubanan makin banyak. Setiap satu jenggot ada satu pahala. Setiap satu jenggot akan menghapus dosa. Setiap satu jenggot akan mengangkat derajat di surga. Bayangin, hitunglah berapa pahala ini. Banyak.
Nah, bagaimana merubahnya? Abu Sa'id meriwayatkan dari Abu Usaid tentang Abu Kuhafah. Abu Kuhafah pernah didekatkan kepada Rasulullah SAW pada saat Fatu Mekah, yang dalam kondisi rambutnya, jenggotnya semua udah putih semuanya. Lalu dipertanyakan, bolehkah dirubah? Ghairuha, kata Nabi, boleh kau rubah, tetapi wajtanibus sawada, tapi jauhilah olehmu warna hitam. Nah, ini kita maunya balik natural, balik ke hitam. Padahal dalam agama dilarang pakai warna hitam. Nah, jadi gimana Ustaz? Loh, kok tanya lagi? Ya begitu. Jadi dirubah, boleh, nggak boleh dirubah dengan warna hitam, nggak boleh. Jadi dengan apa? Nabi udah nyatakan, ghairuha, boleh kamu rubah dengan apa saja, warna apa saja. Wajtanibus sawada, tapi jauhi warna hitam. Mana rambut kita terbaiknya hitam, kalau orang bule terbaiknya kuning, coklat. Jadi gimana? Ya begitu. Jadi dirubah warna coklat boleh, bagus. Loh, nanti dibilang anak muda. Nanti dibilang, oh udah tua ngikuti gaya anak muda, dikuningin rambutnya. Bilang ke dia, ini sunnah, ini sunnah. Bahkan dinyatakan dalam hadis, inna ahsana ma ghayyartum bihi al-hina wal khatam. Dan sebaik-baik yang kamu bagus untuk pakai merubahnya dengan inai dan khatam, sejenis pacar dan inai. Biasanya dapat di Mekah banyak. Nah, itu dia. Jangan pakai produk-produk yang pakai kimia. Jangan. Kalau produk yang ada kimianya itu menutupi rambut, bisa jadi wudhu tidak sah gara-gara kimia itu telah menutupinya. Kalau inai dan pacar, al-hina wal khatam, itu masuk ke pori-porinya, jadi dia tidak menutup. Nah, pakailah yang itu. Inai itu ada yang warna kecoklat-coklatan, ada yang warna kemerah-merahan. Itulah dia. Bagaimana? Boleh nggak Ustaz pakai warna oranye? Pakai warna pink? Nggak, ketik juga inai warna pink. Ya, jadi coklat sama merah, kemerah-merahan, hitam kemerah-merahan, ataupun coklat. Nah, pakai yang itu. Subhanallah. Nah, sudah. Jadi apa hukumnya menghitamkan rambut? Haram. Jangan hitamkan rambutnya.